Tahukah Anda apa hal paling kuat yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri? Itu adalah melepaskan dengan ikhlas dalam diam, tanpa penjelasan, tanpa peringatan, dan tanpa pembenaran. Ada hal-hal, orang-orang, kebiasaan, dan pikiran yang tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Jika Anda terus membawanya, mereka akan memperlambat langkah Anda, menguras energi Anda, dan memadamkan api semangat di dalam diri Anda. Hari ini, saya ingin berbicara jujur kepada Anda, layaknya seorang saudara yang berdiri di samping Anda dalam pertempuran sehari-hari. Saya tahu, terkadang Anda lelah karena harus terus menjelaskan diri sendiri, lelah mempertahankan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan hati, lelah menghidupkan versi diri yang tidak lagi Anda kenali. Saya mengerti Anda, karena saya pun pernah berada di posisi itu. Dan jika Anda mendengarkan ini sekarang, itu bukanlah sebuah kebetulan. Pesan ini untuk Anda, karena Anda siap untuk melangkah maju, untuk berhenti memikul beban yang menghambat pertumbuhan Anda. Sudah saatnya untuk pembersihan diri yang sunyi, personal, dan penuh kekuatan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan menyingkirkan apa yang tidak lagi pantas bagi pikiran dan jiwa Anda. Lepaskan apa yang melemahkan Anda dan ambil kembali apa yang menguatkan Anda. Berikut adalah 10 hal yang harus Anda singkirkan dari hidup Anda secara diam-diam. Bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk membebaskan diri Anda sendiri. Pelajaran pertama, buang peran yang Anda ciptakan untuk menyenangkan orang lain. Berapa kali Anda berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda hanya agar bisa diterima? Berapa kali Anda tersenyum padahal ingin berteriak? Berapa kali Anda mengkhianati diri sendiri hanya demi menjaga penampilan? Itu adalah sangkar yang Anda bangun sendiri. Selama Anda memeliharanya, Anda tidak akan pernah merasa bebas. Sudah waktunya untuk melepaskannya dengan tenang. Tanpa dendam, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Jadilah diri Anda sendiri, bukan versi yang Anda ciptakan untuk bertahan hidup, tetapi versi yang terbentuk dalam kebenaran, kejelasan, dan keaslian. Pelajaran kedua, hilangkan kebiasaan menunda-nunda dan jadikan hari ini berharga. Hari esok tidaklah terjamin, namun kita hidup seolah-olah keabadian adalah milik kita. Kita menunda keputusan, menunda mimpi, menunda percakapan, dan yang lebih buruk, menunda transformasi diri kita sendiri. Sampai kapan Anda akan terus menunda apa yang sudah Anda tahu harus dilakukan? Setiap hari yang Anda sia-siakan adalah hari yang mati tanpa sempat dijalani. Hari ini adalah satu-satunya medan pertempuran yang nyata. Hari ini Anda bisa bertindak. Hari ini Anda bisa berubah. Hari ini Anda bisa tumbuh menjadi kuat. Epictetus mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Jika Anda merespons dengan diam tanpa tindakan, Anda menyerah. Jadikan hari ini berharga, bukan karena hari ini sempurna, tetapi karena hari ini adalah satu-satunya yang Anda miliki. Pelajaran ketiga, lepaskan rantai tak kasat mata dari masa lalu. Ada luka yang tidak bisa Anda lihat, namun luka itu mengikat Anda lebih erat daripada rantai besi manapun. Kekecewaan, kesalahan, tenangan yang kembali sebagai rasa bersalah, ketakutan, atau kemarahan. Namun kenyataannya, masa lalu sudah tidak ada lagi. Ia hanya hidup di dalam pikiran Anda, dan Anda yang memutuskan apakah akan terus memberinya makan atau akhirnya membiarkannya mati. Anda bukanlah cerita masa lalu Anda, bukan apa yang dilakukan orang terhadap Anda, bukan kesalahan Anda. Anda
adalah apa yang Anda buat hari ini. Marcus Aurelius menulis, hambatan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Luka Anda bisa menjadi kekuatan Anda, tetapi hanya jika Anda berhenti lari darinya dan mulai melepaskannya. Anda tidak perlu berteriak atau memberitahu semua orang. Cukup lepaskan dalam diam. Maafkan apa yang tidak pernah Anda terima dan rasakan syukur atas apa yang telah Anda pelajari. Kedamaian datang ketika Anda berhenti berpegang pada masa lalu dan mulai membangun masa kini. Pelajaran 4. Hapus ketergantungan emosional. Tidak ada yang harus menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan datang untuk melengkapi Anda. Tidak ada yang berkewajiban mengisi kekosongan Anda. Apa yang Anda cari di luar sana hanya bisa diciptakan dari dalam. Ketergantungan emosional adalah jebakan ego yang membuat Anda percaya bahwa tanpa orang ini, tanpa perhatian ini, tanpa kasih sayang ini, Anda tidak berharga. Tapi harga diri Anda berasal dari diri Anda sendiri. Anda utuh, Anda mampu, dan semakin Anda membutuhkan diri sendiri, semakin sedikit Anda membutuhkan orang lain. Jangan bingung antara cinta dengan ketergantungan. Jangan bingung antara teman dengan kecanduan emosional. Koneksi sejati lahir di antara dua orang yang merdeka, bukan di antara dua orang yang rusak, yang saling menggunakan sebagai obat bius. Epictetus berkata, pilihlah untuk tidak disakiti, dan Anda tidak akan tersakiti. Itu dimulai saat Anda berhenti mengikat kedamaian batin Anda pada perilaku orang lain. Anda di sini untuk mencintai ya, tapi dari kebebasan, bukan dari kebutuhan, dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Cintailah diri Anda begitu dalam, sehingga Anda tidak akan runtuh jika seseorang pergi, karena Anda tetap utuh dan lengkap. Pelajaran 5. Hilangkan kecanduan membayangkan masalah yang belum ada. Berapa kali Anda melelahkan diri sendiri dengan membayangkan segala sesuatu yang bisa salah? Berapa banyak malam yang Anda habiskan untuk melawan skenario yang hanya ada di kepala Anda? Itu adalah penjara ketakutan. Hidup di masa depan, memprediksi ancaman, menciptakan badai, lalu menderitanya seolah-olah itu nyata. Tapi kenyataannya, lebih dari 90% ketakutan Anda tidak pernah menjadi kenyataan. Namun, mereka mencuri waktu hidup Anda. Berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Berhenti merasa perlu meramalkan segalanya. Berhenti menderita 2 kali. Sekali untuk ketakutan Anda, dan sekali lagi untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Marcus Aurelius mengetahui hal ini. Jika Anda merasa susah oleh hal eksternal apapun, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaian Anda terhadapnya. Belajarlah untuk mengamati pikiran Anda tanpa mempercayai semuanya. Jangan percaya pada kemampuan Anda menghitung masa depan. Percayalah pada kemampuan Anda untuk beradaptasi. Hiduplah di sini, hiduplah sekarang, bukan dalam bencana imajinasi, karena kehidupan hanya terjadi pada saat ini, dan kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya memakan diri Anda. Pelajaran 6. Buang rasa dendam, dan biarkan kedamaian bersemayam di dalam diri Anda. Dendam adalah racun yang Anda minum sendiri, dengan harapan itu akan melukai orang lain. Tapi itu hanya menghancurkan Anda, merampok kedamaian Anda, dan membuat Anda terikat pada apa yang sudah lama berlalu. Ya, ada orang yang telah menyakiti Anda. Ya, ada momen-momen yang tidak adil. Ya, ada luka yang masih terasa perih. Tapi Anda tidak di sini untuk membawanya selamanya. Anda di sini untuk menjadi bebas. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan.
Memaafkan berarti melepaskan. Berhenti memikul beban membawanya kemana-mana. Berhenti menghidupkan kembali tanpa henti apa yang sudah terjadi. Berhenti menjadi korban dari cerita Anda sendiri. Seneca mengatakannya dengan jelas. Lebih berani orang yang menaklukkan amarahnya daripada orang yang menaklukkan musuhnya. Kedamaian tidak datang dari luar. Ia datang ketika Anda memutuskan bahwa masa lalu tidak akan mencuri satu hari lagi dari hidup Anda. Buang rasa dendam bukan untuk mereka, tetapi untuk diri Anda sendiri. Pelajaran 7. Hapus ilusi bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir. Kita telah dibohongi, dibuat percaya bahwa kita hanya akan bahagia begitu kita mencapai tujuan tertentu, status tertentu, atau kepemilikan yang diidamkan. Tapi itu salah. Kebahagiaan tidak berada di suatu tempat di masa depan. Ia ada di sini dalam setiap langkah, dalam setiap napas, dalam setiap pilihan sadar. Bahkan ketika tidak semuanya sempurna. Jika Anda mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, Anda tidak akan pernah menemukannya. Karena saat Anda mencapai sesuatu, pikiran Anda sudah memikirkan hal berikutnya, sebuah perburuan tanpa akhir, tanpa garis finish. Para kaum Stoa tidak berbicara tentang kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus didapatkan. Mereka berbicara tentang eudaimonia, hidup dalam kebajikan, berdamai dengan apa yang Anda lakukan, siapa Anda, dan apa yang Anda pilih. Itulah kebahagiaan sejati. Mengetahui Anda melakukan hal yang benar, bahkan jika dunia tidak mengakuinya. Berhenti mengejar ilusi. Mulailah membangun ketenangan Anda di dalam sini, hari ini. Sekarang, itulah kesuksesan sejati. Pelajaran 8. Hilangkan beban untuk terus-menerus membenarkan diri. Seberapa sering Anda merasa perlu menjelaskan siapa diri Anda, bagaimana perasaan Anda, atau pilihan apa yang Anda buat. Tapi tahukah Anda tidak berhutang penjelasan kepada siapapun. Terus-menerus membenarkan diri berarti meminta izin untuk hidup. Tapi Anda tidak di sini untuk meminta izin. Anda di sini untuk menapaki jalan Anda. Jika seseorang tidak menyukainya, mereka berhak atas pendapat mereka. Tapi Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Kekuatan Stoa dibentuk dalam keheningan, dalam kejelasan, dalam kesetiaan pada nilai-nilai Anda. Epictetus mengajarkan, kita tidak bertanggung jawab atas apa yang dipikirkan orang lain, hanya atas tindakan kita sendiri. Jadi bertindaklah dengan integritas dan biarkan perilaku Anda berbicara sendiri. Semakin Anda menjelaskan diri, semakin banyak keraguan yang Anda proyeksikan. Hilangkan beban ini. Jadilah jelas dengan diri sendiri. Jadilah teguh. Jadilah setia pada diri sendiri. Pembenaran adalah rantai. Keyakinan adalah pedang yang membebaskan. Pelajaran 9. Buang kebiasaan buruk yang merusak tubuh dan pikiran Anda. Anda tidak bisa mengharapkan kejernihan mental sambil menyabotase tubuh Anda. Anda tidak bisa membangun kekuatan emosional sementara kebiasaan Anda melemahkan Anda. Semuanya saling terhubung. Kurang tidur, makan karena frustrasi, berjam-jam terdistraksi, kebisingan konstan, memperlakukan diri sendiri dengan hina, semua ini perlahan menghancurkan Anda. Bahayanya seringkali tidak Anda sadari. Kebiasaan buruk menyamar sebagai kenyamanan, tapi mereka adalah jebakan. Mereka mencuri energi Anda, memadamkan vitalitas Anda, dan membiarkan Anda hidup setengah mati. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu persis apa yang harus Anda lepaskan. Anda tidak butuh informasi baru. Anda butuh tekad, kemauan, dan disiplin. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, dan dia tetap bangun saat fajar, melatih pikirannya,
merawat tubuhnya, dan menulis di jurnalnya untuk menguatkan dirinya. Dan Anda, apa yang Anda lakukan setiap hari untuk membangun diri Anda? Pertempuran apa yang Anda menangkan atau kalahkan dalam diam? Ini tidak mudah, tapi ini perlu. Karena setiap kebiasaan kecil yang menguatkan Anda adalah investasi untuk masa depan Anda. Dan setiap kebiasaan beracun yang Anda lepaskan adalah satu beban berkurang yang Anda bawa. Pelajaran 10. Hilangkan kecenderungan untuk terus mengkritik dan latihlah pengamatan diri. Mudah untuk melihat keluar dan menunjuk jari. Mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Bagi banyak orang, mengkritik telah menjadi olahraga, hiburan, mekanisme pertahanan diri. Tapi mengkritik orang lain tidak membuat Anda lebih baik. Setiap kali Anda menunjuk jari, Anda menghindari melihat ke dalam. Setiap kali Anda berbicara buruk tentang orang lain, Anda memproyeksikan kegelisahan Anda sendiri. Kritik yang konstan adalah cara untuk menghindari menghadapi kekurangan Anda sendiri. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Jangan khawatirkan apa yang dilakukan orang lain. Khawatirkanlah apa yang seharusnya Anda lakukan. Latihlah keheningan, refleksi diri, pengamatan jujur terhadap diri sendiri. Lihatlah diri Anda bukan dengan penghakiman, tetapi dengan ketulusan. Tanyakan pada diri sendiri, di mana saya gagal? Apa yang harus saya perbaiki? Bagian mana dari diri saya yang saya abaikan sementara saya tersesat dalam kekurangan orang lain? Kritik tidak membuat Anda bijaksana. Pengamatan dirilah yang membuatnya, karena perubahan sejati dimulai dari sana. Saat Anda dengan berani menghadapi diri sendiri, mengonfrontasi diri dengan kasih sayang, dan bekerja tanpa lelah pada diri Anda sendiri. Dan sekarang, saat kita mencapai akhir jalan ini, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Anda telah menunjukkan disiplin, fokus, dan kemauan untuk tumbuh. Dan jika kata-kata ini telah menyentuh jiwa Anda, jika Anda merasa menemukan tempat di sini, di mana kemajuan dan kekuatan batin Anda dihargai, maka saluran ini adalah rumah Anda. Berlanggananlah sekarang dan jadilah bagian dari gerakan mereka yang tumbuh dalam diam, yang tidak menyerah, yang terus bekerja pada diri mereka sendiri, bahkan ketika dunia tidak melihatnya. Di sini, kita adalah prajurit Stoa, dan bersama-sama kita membangun sesuatu yang hebat. Ingat, Anda tidak butuh kebisingan, hanya kemauan. Anda tidak butuh izin, hanya keputusan. Dan Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Anda hanya harus memulainya. Sampai jumpa di video berikutnya prajurit. Tetaplah teguh, tetaplah kuat.